Seakan ingin menepis isu keretakan hubungan, Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo saling mengumbar pujian saat keduanya bertemu di penutupan Rapimnas Gerindra akhir pekan lalu. Apa sebenarnya makna dari kalimat-kalimat manis yang terlontar dari mulut mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Indonesia Malam? Kembali lagi ke hadapan Anda dan tema yang saya sampaikan tadi menjadi tema perbincangan kita pada malam hari ini. Saya Putri Viola. Dan saya Ken Ana di Apa Kabar Indonesia Malam juga akan mengajak Anda untuk melihat secara lebih lengkap lagi profil dari siapa-siapa saja kemudian yang akan berkontestasi di Pilkada 2024 khususnya di tingkat gubernur pemirsa. Kita akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kita awali dengan kabar mengenai pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus yang tiba di Indonesia pada hari ini. Nah, saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Paus Fransiskus menunjukkan kesederhanaannya. Paus Fransiskus dan rombongan menggunakan pesawat komersil dalam kunjungan ini. Selasa siang, pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan Paus Fransiskus disambut sejumlah menteri, diantaranya Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, Dewan Pertimbangan Presiden RI Gandhi Sulistianto, dan Duta Besar Indonesia untuk Tata Suci Michael Trias Kuncahyono, Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo, dan Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin. Paus Fransiskus beserta rombongan tiba di Terminal VVIP Bandara Soekarno-Hatta dengan pesawat komersil Ita Airways Z400 berbendera Vatikan dan Indonesia sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Barat. Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas memuji kesederhanaan Paus Fransiskus dalam perjalanan apostolik ke Asia Pasifik ini. Menteri Agama pun berharap Paus Fransiskus menyaksikan bagaimana keragaman yang ada di Indonesia terpelihara baik. Setibanya di Indonesia, Paus Fransiskus dan rombongan melanjutkan perjalanannya menuju ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Paus Fransiskus selaku pemimpin umat Katolik dunia melakukan perjalanan apostolik ke Asia Pasifik di September 2024. Paus Fransiskus dijadwalkan mengunjungi 4 negara meliputi Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi. Presiden Joko Widodo menyambut hangat kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia. Presiden berharap kunjungan ini semakin mempererat hubungan Indonesia dan Vatikan. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia.
Terima kasih. Pemimpin umat Katolik sedunia Paus Fransiskus tiba di Indonesia pukul 11.25 waktu Indonesia Barat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, kedatangan Paus merupakan perjalanan apostolik selama 12 hari ke kawasan Asia Pasifik dengan Indonesia sebagai lokasi pertama, dan berikut rangkaian perjalanan Paus Fransiskus selengkapnya. Selasa siang, pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan Paus disambut upacara militer. Setibanya di bandara, Paus langsung bertolak ke Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia. Paus diketahui memilih menginap di Kedutaan Vatikan selama di Indonesia. Pada hari pertama kedatangan Paus, tidak ada agenda publik. Keesokan harinya, Rabu 4 September 2024, sejumlah agenda kunjungan telah dijadwalkan. Paus Fransiskus sebagai Kepala Negara Vatikan akan menemui Presiden Joko Widodo. Setelah dari Istana Negara, Paus Fransiskus akan melanjutkan pertemuan dengan uskup, imam, diakon, pelaku hidup bakti, seminaris, dan katekis di Gereja Katedral, dilanjut pukul 17.35 waktu Indonesia Barat berjumpa dengan kaum muda Skolas di Geraha Pemuda Jakarta. Untuk agenda Kamis 5 September 2024 pukul 9, Paus Fransiskus melakukan pertemuan dengan tokoh antar agama di Masjid Istiqlal Jakarta dan bertemu dengan penerima manfaat organisasi amal di Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan pukul 17 waktu Indonesia Barat, Paus Fransiskus memimpin Misa Akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Misa tersebut menjadi puncak lawatan Paus di Indonesia. Jumat 6 September 2024 menjadi hari terakhir kunjungan Paus di Indonesia. Pukul 9.45 Paus akan melanjutkan lawatannya menuju Papua Nugini melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Tim TV One mengabarkan. Setelah tiba, Paus kemudian menuju ke Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia dan juga kabarnya menginap di sana. Nah, untuk bisa mengetahui informasi terbaru, Syahda Yustiza akan mengabarkan dari Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta, Indonesia. Silakan, Syahda. Baik, selamat malam Putri Viola, Ken Ana, dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya pimpinan Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, yakni Paus Fransiskus, telah tiba di Jakarta pada hari ini, di mana dalam kunjungannya kali ini merupakan rangkaian dari kegiatan perjalanan apostolik maksud saya, dan memang untuk Paus Fransiskus sendiri ini terjadwal berada di Jakarta selama 4 hari dari tanggal 3 sampai juga 6 September 2024. Nah, saat ini saya sedang berada di Jalan Medan Merdeka Timur, tepatnya di Jakarta Pusat, dan tepat di seberang sana itu ada gedung Kedutaan Besar Vatikan, di mana diketahui bahwa Paus Fransiskus ini menginap di Kedutaan Besar Vatikan selama menjalani rangkaian kegiatan di Jakarta. Selain itu, Putri, Ken Ana, dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwasannya Paus Fransiskus ini tadi tiba di Indonesia sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Barat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana penyambutan di sana tadi ketika Paus Fransiskus turun ini langsung diberikan bucket hand, kemudian juga di Bandara Soekarno-Hatta juga tadi disambut oleh Menteri Agama dan juga sejumlah perwakilan lainnya. Dan tadi kalau kami bisa update situasi terakhir di Jalan Medan Merdeka Timur, tepatnya di pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat, area sekitar Medan Merdeka Timur ini sempat disterilisasi, dan tak lama berselang sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Paus Fransiskus beserta rombongannya tiba di gedung Kedutaan Besar Vatikan. Selain itu, Putri Viola dan juga pemirsa, bicara soal pengamanan yang dilangsungkan, baik petugas gabungan dari TNI dan juga Polri ini mengerahkan sebanyak 545 anggotanya untuk menjaga keamanan Paus Fransiskus selama kehadirannya berada di Jakarta 4 hari.
Dan untuk pengamanan sendiri ini disiagakan di 4 titik utama, di mana terutama ini ada di sekitar Kedutaan Vatikan, selain itu juga ada di Tugu Tani, dan juga ada di Stasiun Gambir. Dan selain itu juga nantinya personel gabungan akan dipecah kembali untuk mengantisipasi, tepatnya ini akan dipecah untuk melakukan pengawasan di wilayah Gereja Katedral ataupun Monas, guna untuk mengantisipasi apabila ada umat Katolik yang memang ingin menyaksikan atau berjumpa atau ingin melihat langsung kehadiran dari Paus Fransiskus selama berada di Jakarta. Tapi untuk keamanan sendiri ini tidak hanya dari pihak gabungan TNI dan juga Polri. Untuk area dari Ring 1 ini juga dikerahkan sejumlah pas pampres yang memang bersiaga untuk menjaga keamanan dari Paus Fransiskus itu sendiri. Dan memang bicara soal perjalanan atau kunjungan dari Paus Fransiskus ke Jakarta ini merupakan bagian dari perjalanan apostolik beliau, dan ini berlangsung dari tanggal 2 sampai dengan 13 September. Dan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga nantinya Paus Fransiskus akan berkunjung ke Papua Nugini, Timur Leste, selain itu juga berkunjung ke Singapura. Dan yang menarik bahwasannya dari rangkaian perjalanan apostolik ini, negara Indonesia merupakan negara pertama yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus dalam kunjungannya di kawasan Asia Pasifik. Sementara Ken Ana, Putri Viola dan juga pemirsa, kalau kita bicara soal agenda apa saja yang nantinya akan dilangsungkan oleh Paus Fransiskus ini selama berada di Jakarta, yakni untuk hari ini tanggal 3 September ini tiba di Jakarta, dan untuk besok tanggal 4 September nantinya Paus Fransiskus akan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Namun tidak hanya bertemu dengan Presiden Jokowi, tetapi juga nanti akan bertemu dengan para pejabat pemerintahan, kemudian juga korps diplomatik, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat sipil lainnya. Dan selanjutnya untuk agenda yang berlangsung di tanggal 5 nantinya Paus Fransiskus akan menghadiri interreligious meeting atau pertemuan antar negara di Masjid Istiqlal. Di mana untuk agenda di Masjid Istiqlal sendiri nantinya Paus Fransiskus akan melihat terowongan silaturahmi, kemudian juga masuk ke tenda Masjid Istiqlal, dan di sana ia juga akan melangsungkan pidato. Dan selain itu nanti agenda akan dilanjutkan dengan pertemuan penerimaan manfaat organisasi amal di kantor konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan nantinya pada tanggal yang sama, yakni di 5 September, tepatnya di pukul 16 waktu Indonesia Barat atau 17 waktu Indonesia Barat, nantinya Paus Fransiskus akan menghadiri misa akbar yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana Paus Fransiskus sendiri akan memimpin misa di Stadion Gelora Bung Karno bersama dengan puluhan ribu umat Katolik lainnya. Dan di tanggal 6 Septembernya nantinya Paus Fransiskus akan kembali untuk melanjutkan perjalanan apostoliknya. Sementara demikian, kembali ke studio Kenan. Baik, Syahda Yosisa, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Dan berikutnya juga kita punya rangkaian kabar-kabar lainnya. Betul sekali, Putri Viola dan juga pemirsa. Bakal calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyambangi kediaman mantan Wakil Gubernur Jakarta Edi Marzuki Nalapraya di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan tak hanya itu, Rano Karno dan Pramono Anung menyambangi mantan Gubernur Fauzi Bowo. Nggak bisa kita bantu. Gimana kita mau kasih hibah? Kedatangan Rano Karno ke kediaman Edi Marzuki Nalapraya bermaksud meminta doa restu kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 1984-1987 yang juga sekaligus tokoh silat dunia itu. Rano mengaku ada rencana yang ingin dilakukannya jika terpilih menjadi Wagub Jakarta mendatang yang berkaitan dengan pencak silat. Pertama, Rano berencana membuat museum pencak silat yang bisa jadi dibangun di kediaman Edi Marzuki. Kemudian Rano Karno juga menyampaikan kemungkinan pencak silat dijadikan ekstrakurikuler di sekolah yang fokus utamanya sebagai olahraga, kemudian mengajarkan sportivitas dan budaya. Cawagup Jakarta dari PDIP itu menyebut Edi Marzuki tak banyak memberi pesan padanya karena Edi menilai Rano Karno pun dapat melihat apa yang perlu dibenahi untuk Jakarta. Ada harapan dari, saya manggil engkong sih, Kong Edi, pencak silat itu harus berdiri sendiri. Karena apa? Pencak silat itu adalah budaya. Dia bukan hanya bukan sebuah bela diri, tapi itu adalah kultur. Dia budaya. Nah, itulah harapan yang sangat wajar gitu bagi seorang, apalagi beliau ini kan tokoh dunia bukan tokoh Indonesia gitu. Makanya mungkin ada rencana mungkin mau bikin museum pencak silat di sini. Karena ya inilah ruhnya kebudayaan itu. Jadi sekali lagi tentu
Saya datang ke sini juga menyampaikan salam Mas Pramono Anung, beliau belum bisa sempat, tapi insya Allah pasti beliau akan datang ke sini. Jadi konteks itulah hari ini saya datang. Dan selain bertemu dengan Edi Marzuki Nalapraya, Pramono Anung Rano Karno hari ini juga menemui Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta 2012 hingga 2017. Pertemuan ketiganya digelar di Museum MH Tamrin. Sambil berkeliling, mereka mendengar cerita soal kehidupan MH Tamrin di masa lampau. Tim TV One mengabarkan. Apa makna dari pujian yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo kepada satu sama lain saat keduanya bertemu pada akhir pekan lalu? Ya, sesaat usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan menghadirkan perbincangannya untuk Anda bersama dengan Putri Viola. Sekian tahun Partai PDI Perjuangan menguasai Jawa Tengah, baik pemilihan presiden maupun kepala daerah. Akankah Partai PDI Perjuangan mampu mempertahankan posisinya melawan 9 partai koalisi Kim Plus dalam pilkada tahun ini? Pemilihan kepala daerah menjadi ajang adu kuat partai pengusung dan tim sukses pemenangan untuk masing-masing kandidat. Di Jawa Tengah, pemilihan kepala daerah atau gubernur Jawa Tengah hanya diikuti 2 pasang bakal calon. Satu pasangan bakal calon diusung oleh Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia dan lawannya diusung koalisi 9 partai besar yang tergabung dalam Kim Plus, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, P3, PAN, PKB, PSI, Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. 1 lawan 9. Niat partai koalisi merebut kandang banteng bukan isapan jempol semata. Pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun merupakan bakal calon yang disandingkan oleh partai koalisi Kim Plus itu memiliki latar belakang Kapolda Jawa Tengah dan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018 hingga 2023. Pasangan yang sangat berpengalaman dan luas pengetahuannya di Jawa Tengah. Meski demikian, niat merebut kandang banteng dari PDI Perjuangan yang sudah sekian tahun bertengger tidak terkalahkan di Jawa Tengah tidaklah mudah. Partai berlambang kepala banteng itu memiliki kader dan akar rumput yang solid. Tak heran, ketika pendaftaran bakal calon kepala daerah Jawa Tengah, Gibran Raka Buming Raka, wakil presiden terpilih pun terlihat mengantarkan jagoannya ke KPU untuk mendaftarkan diri. Tidak ada kata remeh melawan pemilik kandang banteng, meskipun adanya kekuatan partai politik dan dukungan keluarga Jokowi. Politikus Gerindra mengatakan pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah semua pihak harus bergerak. Pemicu semangat kami bahwa nggak bisa anggap remeh di Jawa Tengah, walaupun kita partainya banyak sekali, walaupun tokoh yang kita usung elektabilitasnya tinggi sekali baik di posisi calon gubernur maupun wakil gubernur, tidak bisa anggap enteng. Ya, kita bisa mengantarkan Pak Ahmad Lutfi dan Taj Yassin untuk menang kalau memang semua semua partai yang ada di situ termasuk dan terutama juga para calonnya kerja all out. Namun, pengamat politik berkata lain. Pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah kali ini akan membuat was-was PDI Perjuangan. Karena elektabilitas pasangan yang diusung oleh Kim Plus memiliki nilai yang tinggi dan adanya irisan antara nasionalis dan agama. Meski pasangan yang diusungnya adalah Andika Perkasa dan Hendrar Priyadi, seorang mantan jenderal TNI yang memiliki segudang prestasi dan mantan wali kota Semarang, yang keduanya merupakan kader PDI Perjuangan. Ketika ini dikawinkan, Pak Ahmad Lutfi yang memang memiliki ceruk pemilih nasionalis, kemudian Pak Taj Yassin pemilih religius santri yang memang berbasis mengakar kuat di sana, ini hijau merahnya dapet gitu. Nah, kejutan ini yang saya kira kalau memang bisa dioptimalkan oleh mesin-mesin politik partai pengusungnya, ini akan bisa menghadirkan snowball effect yang akhirnya bisa mengantarkan kepada kemenangan dan kandang banteng tadi semakin bisa dibantah.
Adanya pandangan demikian, politikus Partai PDI Perjuangan tidak mundur selangkah pun. Sebagai pemilik kandang banteng, mereka yakin masyarakat di Jawa Tengah akan setia pada PDI Perjuangan untuk memilih Andika Perkasa dan Hendrar Priyadi dalam pemilihan kepala daerah nanti. Kami yakin bahwa Pak Andika sebagai seorang Purnawirawan Jenderal TNI dan Pak Hendi yang cukup mempunyai pengalaman banyak di birokrasi pemerintahan daerah, ini adalah suatu persembahan terbaik untuk rakyat Jawa Tengah untuk 5 tahun ke depan sebagai gubernur dan wakil gubernur. Kita menginginkan bagaimana Jawa Tengah ke depan adalah Jawa Tengah yang dipercayakan selama ini kepada PDI Perjuangan yang, mohon maaf, saya tidak merendahkan yang lain, belum pernah di dalam pilkada kita itu kalah, karena memang jawaban-jawaban aspirasi menyangkut kepentingan rakyat itu kita wujudkan betul. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, seorang pendeta di Surabaya yang dilaporkan melakukan penganiayaan kepada istri dan anaknya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga. Seorang oknum pendeta di Surabaya yang dilaporkan melakukan penganiayaan kepada istri dan anaknya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sebelumnya polisi telah mengamankan barang bukti berupa CCTV, handphone, dan baju milik korban untuk kepentingan penyelidikan. Dari penyelidikan diduga pelaku telah melakukan KDRT selama bertahun-tahun kepada istri dan 2 anaknya. Kejahatan pelaku terungkap setelah korban diam-diam memasang kamera dan merekam kejadian penganiayaan dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Setelah melakukan rangkaian penyelidikan, polisi menetapkan Hendrianto Ujari atau Moses Henry sebagai tersangka atas kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya kepada istri dan 2 orang anaknya. Pelaku yang merupakan seorang pendeta dan pengacara dijemput paksa petugas kepolisian di Sidoarjo dan langsung dilakukan penahanan di Mapolrestabes Surabaya. Viral di media sosial, sebanyak 78 makam ulama dan wali Kalijutan yang diduga fiktif atau palsu Desa Ngalian, Wonosobo, Jawa Tengah dibongkar paksa oleh warga. Pembongkaran ini dilakukan lantaran banyaknya laporan warga bahwa ke-78 makam ulama dan wali yang berada di dalam satu komplek tersebut palsu dan tidak dapat dibuktikan keabsahannya dan pembuktian secara ilmiah. Salah satu tim pembongkar menyebut telah melakukan serangkaian penelusuran namun tidak menemukan bukti pendukung bahwa dalam wilayah tersebut pernah tinggal atau dijadikan makam ulama. Usai melakukan konsultasi, kemudian dilakukan proses pembongkaran. Dokumentasi. Pihak Kementerian Kesehatan RI telah menyerahkan hasil investigasi pihak kepolisian Polda Jawa Tengah terkait kasus kematian calon dokter spesialis Universitas Diponegoro Aulia Risma Lestari. Ada temuan baru bahwa dokter PPDS Aulia diduga mendapatkan pemerasan dari seniornya. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jawa Tengah masih mendalami dugaan perundungan di balik kematian dokter PPDS Universitas Diponegoro Aulia Risma Lestari. Data-data dan laporan yang diserahkan Inspektorat Jenderal Kemenkes dan Inspektorat Jenderal Kemenristek Dikti menjadi sumber temuan baru terkait kasus perundungan selama Aulia menempuh pendidikan spesialis anestesi Undip di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Polisi akan melakukan pendalaman terkait laporan investigasi yang telah dilakukan Kemenkes. Telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan Inspektorat Jenderal
Kemenristek Dikti ya. Dari hasil rapat koordinasi tersebut, tim investigasinya menyerahkan data-data, laporan-laporan tentang apa yang sudah dilakukan untuk menindaklanjuti isu dari perundungan mahasiswa PPDS anestesi di UDIP yang melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit Jaya. Oleh karena itu, kita dari pihak kepolisian Polda Jawa Tengah akan menindaklanjuti hasil investigasi tersebut dan kita akan melakukan pendalaman. Terutama tentang petunjuk baru adanya dugaan pemerasan terhadap Aulia oleh para seniornya. Jadi ini temuan awal yang kita lakukan ya dalam rangka investigasi yang kita lakukan oleh tim Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dengan tentunya mendapatkan berbagai informasi baik dari para junior maupun senior, juga dari keluarga almarhumah ya mengenai berapa biaya pendidikan di luar tentunya biaya pendidikan yang seharusnya yang kemudian dikeluarkan, dan kita mendapatkan informasi ini bahwa kemudian ada di angkatan itu ada bendahara yang ditunjuk ya yang kemudian melakukan pengelolaan iuran yang penggunaan daripada iuran ini sebenarnya tidak terkait dengan proses pendidikan. Nah, tentunya temuan-temuan awal dari hasil investigasi ini kita berikan kepada kepolisian untuk kemudian kepolisian bisa menindaklanjutinya ya. Tentu mengapa kemudian kita mengajak atau memberikan informasi ini kepada kepolisian supaya nanti akan lebih netral ya dalam melakukan penilaian-penilaian ini. Jadi tentunya informasi ini kan ditanyakan kepada tiap orang kan berbeda-beda mungkin jawabannya, dan mungkin dari sisi pandangnya juga berbeda juga ya. Tapi kalau kita melihat catatan-catatan pengeluaran yang dicatat oleh yang bersangkutan, karena yang bersangkutan almarhumah ini adalah bendahara, itu kita melihat bahwa catatan-catatan itu memang bukan suatu pengeluaran yang merupakan pengeluaran atas tentunya pendidikan. Kalaupun itu adalah pengeluaran yang tadi disampaikan untuk kepentingan sendiri, tapi itu kemudian kalau kita lihat bukan juga digunakan untuk kepentingan angkatan PPDS yang merupakan angkatan almarhumah gitu. Sebelumnya, Aulia Risma Lestari, seorang mahasiswi PPDS Anestesi Undip, ditemukan meninggal dunia di kamar kosannya usai menyuntikkan obat ke tubuhnya. Ada dugaan kuat meninggalnya dokter muda itu akibat kasus perundungan yang dialami saat menempuh pendidikan PPDS. Untuk kepentingan investigasi, Kemenkes menghentikan sementara program pendidikan PPDS Anestesi Undip, serta menghentikan sementara praktek Dr. Yan Wisnu Prajoko di RSUP Dr. Karya di Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Ya, usai jeda pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kemudian profil dari siapa-siapa saja yang akan berkontestasi di Pilkada 2024. Sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, pada Februari lalu, masyarakat di tanah air dan yang berada di luar negeri berpartisipasi dalam pemilu langsung yang memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR Pusat, DPR Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Dewan Perwakilan Daerah. Dan sebentar lagi, masyarakat akan kembali berpartisipasi dalam pesta demokrasi terbesar berupa pemilihan kepala daerah secara serentak.
Dan kali ini saya bersama dengan Mas Khairul Umam, pengamat politik. Mas Umam, lanjut lagi kita berbincang kali ini akan membahas lebih dalam Pilkada Serentak 2024 kali ini ya Mas Umam. Sebelumnya saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kompleksnya pemilihan kepala daerah dalam angka. Di mana Pilkada Serentak ini akan digelar pemungutan suaranya nanti pada 27 November 2024 mendatang. Ini kami miliki informasi seperti ini nih Mas Umam, kita simak bersama terlebih dahulu. Nanti 27 November 2024 masyarakat Indonesia akan berbondong-bondong melaksanakan pilkada serentak di sejumlah daerah, tentunya sangat akbar karena begitu besar, ada 545 daerah yang terdiri dari 37 di tingkat provinsi, kemudian 415 di kabupaten kota, dan juga 93 untuk wali kota dan juga wakil wali kota. Dan pemilih potensialnya ini sekitar 207 juta jiwa lebih, terdiri dari 103 juta lebih laki-laki dan juga 103.882.020 jiwa untuk perempuan. Ini yang sudah terdata sejauh ini pemirsa akan menjadi pemilih dan memiliki hak suara dalam Pilkada 2024. Anggaran pilkadanya sendiri juga luar biasa, 37,39 triliun rupiah dengan dialokasikan untuk KPU daerah 28,76 triliun dan juga 8,63 triliun rupiah untuk Bawaslu daerah. Dan dari mana kemudian anggarannya? Kalau di APBD 2023 40% ada kenaikan, di 2024 menjadi 60%. Ya. Dan kalau kita lihat bagaimana kemudian posisi pencalonan dari Pilkada ini sendiri pemirsa, secara langsung ternyata tidak sepenuhnya bisa lepas dari fenomena kotak kosong, di mana sebuah daerah hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah yang berlaga sehingga lawannya adalah kotak kosong. Dan berdasarkan data yang dirilis KPU RI sejak Pilkada langsung digelar pada Pilkada 2015, terdapat 3 daerah yang melawan kotak kosong atau sebesar 1,11%. Sementara pada 2017 terjadi peningkatan kotak kosong yaitu sebanyak 9 daerah atau 8,91%. Dan lagi-lagi fenomena kotak kosong bukannya menurun pada Pilkada 2018, justru meningkat menjadi 16 daerah atau 9,35%. Dan pada Pilkada 2020 kemarin KPU kembali mencatat peningkatan fenomena kotak kosong yaitu sebanyak 25 daerah atau 9,26%. Lalu bagaimana dengan Pilkada 2024 ini? Dari data sementara terdapat 48 daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon saja. Namun saat ini KPU memperpanjang masa pendaftaran untuk menekan tingginya kotak kosong. Padahal jika berkaca pada putusan MK, peluang parpol untuk mencalonkan jagoannya lebih terbuka dibanding pelaksanaan pilkada-pilkada sebelumnya. Nah, bagaimana sebenarnya aturan kemudian yang ada di pilkada? Ambang batas pencalonan kepala daerah sebesar 20% kursi DPRD atau 25% suara sah. Kemudian syarat usia bagi calon gubernur minimal 30 tahun sejak pelantikan, sedangkan bagi calon bupati wali kota minimal 25 tahun sejak pelantikan. Dan untuk kemudian bisa mengusulkan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi, partai politik atau gabungan parpol ini dapat mengajukan calon tanpa ambang batas yang berpatokan pada jumlah perolehan suara kursi DPRD, melainkan berdasarkan persentase suara sesuai DPT masing-masing daerah. Ini pasca putusan MK kemudian dilakukan. Ada perubahan yang perlu diperhatikan pemirsa. Dan untuk bisa mengusulkan calon bupati dan wali kota, partai politik atau gabungan parpol ini dapat mengajukan calon tanpa ambang batas yang berpatokan pada jumlah perolehan suara kursi DPRD, melainkan berdasarkan persentase suara sesuai DPT masing-masing daerah. Dan untuk syarat usia sendiri, calon gubernur minimal 30 tahun sejak penetapan, sedangkan untuk calon bupati wali kota minimal 25 tahun sejak penetapan. Oke, Mas Umam, ini kan kalau kita lihat berkaca dari pilkada-pilkada tahun sebelumnya tadi yang sudah saya sampaikan sampai 2024 bahkan sampai ada putusan MK. Yang menarik ini mengenai fenomena kotak kosong, Mas. Kenapa kemudian dari pilkada tahun ke tahun yang diselenggarakan kesininya kok malah semakin banyak daerah yang kemudian harus melawan kotak kosong ini kontestannya? Ya, ini bagian dari ekspresi partai-partai politik yang memang berorientasi, ada sisi pragmatis, ada sisi oportunisme yang mana agenda kepentingan terbesar mereka adalah orientasi untuk menang.
Mereka seringkali kemudian tidak lagi bicara tentang political sovereignty untuk kemudian menunjukkan kedaulatan partai, mengusung salah satu kader terbaiknya, tetapi orientasi menang itulah yang kemudian menjadi target. Maka ketika kemudian ada kekuatan politik mencoba untuk mengorkestrasi dengan 1-2 nama yang kemudian di backup sedemikian rupa dengan kekuatan infrastruktur politik yang lebih besar, maka kemudian itu menjadi sebuah magnet politik bagi partai-partai yang lain berpikir secara logik. Jadi pilihan rasional. Kalau misal kemudian mereka membentuk koalisi baru berhadapan-hadapan dengan mesin besar yang kalau misal kemudian nanti dalam konteks narasi, argumen belum tentu juga mendapatkan backup dari masyarakat luas, maka daripada kemudian bingung, bergabung saja. Nah, di sisi inilah yang kemudian menjadi evaluasi bagi kita. Dalam konteks tertentu itu bisa menjadi sebuah ukuran bagaimana partai-partai politik sendiri seolah kemudian sudah tidak begitu memperdulikan potensi aspirasi yang lebih beragam untuk masyarakat. Yang kedua, ya realitas ini adalah sebuah ekspresi pragmatisme dalam konteks politik, karena bagaimanapun juga kalau misal kemudian mereka tidak mendapatkan ruang untuk menang, maka mereka berpotensi menjadi pihak lawan yang kemudian seolah nanti akan disingkirkan, akan dipinggirkan. Nah, ini yang kemudian tentu menjadi evaluasi bersama, sekaligus juga ada beberapa hal yang kita juga perlu peringatkan bahwa adanya upaya kekuatan-kekuatan tertentu, kekuatan besar untuk mengorkestrasi supaya di beberapa titik strategis hanya satu nama. Sehingga kemudian tidak mendapatkan potential challenger atau penantang yang sepadan. Dalam konteks tertentu bisa saja itu sebagai sebuah realitas untuk mencapai kemenangan yang mudah. Tetapi dalam konteks demokrasi, apalagi tadi ya, biayanya sangat mahal, 37 triliun, melibatkan sekian ratus, 207 ya, pemilih. Ini bicara tentang masa depan. Praktis di dalam pembentukan koalisi itu tidak ada satu narasi argumen yang bicara tentang bagaimana sih membentuk tata kelola pemerintahan lokal yang baik. Bagaimana kemudian menghadirkan public delivery service yang baik. Yang ada, ini bicara like and dislike, ini bicara ini yang potensial, mana yang tidak potensial, sehingga kemudian narasi argumen tentang local good governance itu seolah kemudian sirna dalam konteks spirit yang harusnya desentralisasi dan juga pilkada itu bisa menghadirkan itu. Oke, nah kalau gitu coba kita lihat kayak Mas ya koalisi dalam Pilkada 2024 tersebut yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Umam, apa sih sebenarnya yang kemudian menjadi orientasi dari partai politik ini setelah adanya juga putusan MK yang kemudian berubah, kemudian ada sejumlah partai yang berkoalisi di Pilkada dan kemudian peta koalisi yang sudah digagas dan dibentuk sebelum putusan MK ini juga dibacakan dan saya akan mengajak Anda menengok sejumlah daerah yang cukup menarik perhatian pemirsa. Bagaimana peta koalisi berubah begitu cepat? Kita lihat di Pulau Sumatera, kita akan lihat pemilihan gubernur di Nangro Aceh Darussalam. Di provinsi paling barat ini terdapat 2 pasangan cagup-cawagup yang akan berlaga, yaitu Muzakir Manaf Fahrullah yang awalnya didukung Partai Aceh, Gerindra, PKS, Demokrat, yang kemudian didukung lagi PDIP, Golkar, dan Partai Nangro Aceh. Sementara pasangan penantangnya adalah Bustami Hamzah, TGKM Yusuf Awahab yang didukung PAN, Nasdem, dan Partai Adil Sejahtera. Ini untuk wilayah Nangro Aceh Darussalam. Kita bergeser ke wilayah Sumatera Utara yang juga menarik nih untuk disimak. Ada kemudian pasangan Bobi Nasution, Surya diprediksi tak akan memiliki lawan pada awalnya alias akan melawan kota kosong dan hal ini dikarenakan Bobi didukung koalisi super besar. Cukup gemuk yaitu Golkar, Gerindra, PKS, PKB, Nasdem, Demokrat, PSI, PAN, Perindo, dan P3. Namun putusan MK ini membuat PDIP memiliki kesempatan untuk mengajukan jagoannya tanpa harus melakukan koalisi. Nama Gubernur Petahana Edi Rahmayadi pun muncul sebagai calon yang diusung Partai Besutan Megawati Soekarno Putri. Edi menggandeng kader PDIP Hasan Basri Sagala yang juga sebelumnya tercatat sebagai tenaga ahli Menteri Agama. Sejumlah parpol non-parlemen pun memberi dukungan seperti Hanura, Umat, dan Partai Buruh. Baik, itu baru 2 wilayah ya di Nangro Aceh Darussalam dan juga di Sumatera Utara. Mas Umam, nampaknya peraturan MK yang kemudian ada perubahan ini cukup menggerakkan partai politika, merubah orientasikah tadi seperti yang disampaikan Mas Umam?
Ya, diakui atau tidak putusan dari Mahkamah Konstitusi yang akhirnya kemudian secara dalam tanda kutip terpaksa diadopsi oleh DPR karena agak unik memang. Di level pengambilan putusan pertama di Balik 8 partai setuju, begitu kemudian dibawa ke paripurna tidak terjadi. Tidak terjadi itu dua faktornya, apakah ini faktor teknis ataukah strategis. Kalau teknis mungkin anggota DPR waktu itu nggak bisa masuk ya ke gedung karena udah diblok oleh demonstran. Tapi kalau misal kemudian faktor strategis, barangkali ada semacam evaluasi di internal elit partai-partai politik untuk kemudian melakukan relaksasi. Impact-nya di sejumlah wilayah terjadi kemudian proses pencairan hubungan dalam konteks koalisi Kim Plus. Karena kalau misal kita cermati sebelum ada putusan MK 60 yang kemudian kemarin diadopsi dalam PKPU nomor 10 tahun 2024, hampir semuanya berdiri disiplin, duduk di tempat yang sama. Begitu kemudian putusan itu dikerahkan, diadopsi oleh KPU, apa yang terjadi? Terjadi relaksasi. Dan relaksasi itu mengindikasikan bahwa partai-partai diberikan ruang oleh kekuatan yang kemarin mencoba mengorkestrasi itu, sehingga kemudian mereka melakukan pembentukan koalisi-koalisi yang lain. Seperti misalnya tadi di Aceh, barangkali karena Nasdem itu adalah kekuatan partai di mana Pak Surya Paloh berasal dari Aceh, jadi pride-nya tentu dijaga. Akhirnya kemudian mengusung satu nama untuk dibawa ke Cawagup. Kemudian di level Sumatera Utara misalnya juga sama, elemen kekuatan bersatu menjadi satu di belakang Bobi, tetapi sekali lagi kemudian PDIP tetap mencoba untuk menunjukkan kekuatannya, meskipun kekuatannya tidak signifikan. Yang membedakan, sejauh ini ada orientasi yang kalau kita petakan ada dua, Mbak Gan. Yang pertama orientasi untuk menang, yang kedua orientasi untuk aman. Nah, relaksasi tadi itu terrepresentasikan dalam ini. Orientasi untuk menang, itu bisa tergambar apa yang terjadi di Banten. Karena terjadi relaksasi, Golkar yang semula mendukung calon non-Airin, karena Bu Airin sudah digertak oleh Bu Mega, pakai baju merah dan persis seperti Mbak Ken, maka kemudian Pak Bahlil mengumumkan dukungannya. Tetapi di beberapa titik PKB, ini agak unik. PKB di Jawa Timur, kalau memang orientasinya menang, maka dia harus berpikir ulang untuk bergabung dengan PDIP. Tapi begini Mas Umam, sebelum kita lihat Banten dan Jawa Timur, kita cek dulu juga di wilayah lain di Sumatera Barat, karena masih di Sumatera nih Mas Umam ya. Kami hadirkan informasinya untuk Anda pemirsa. Kita lihat bagaimana kemudian peta koalisi di Sumatera Barat pasca putusan MK, ini Koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus yang digadang-gadang solid pun ternyata tidak terjadi. Pasalnya di Pilkada Sumbar kali ini terdapat dua pasangan cagup-cawagup yang akan bertarung dengan anggota Kim di koalisinya masing-masing. Adalah Mahyeldi Ansarullah, sang gubernur petahana yang merupakan kader PKS yang kali ini maju bersama dengan Vasco Russeimi, kader Gerindra. Pasangan ini didukung juga oleh Demokrat, Perindo, dan juga PBB. Sementara penantangnya adalah mantan Bupati Solok dan juga kader PAN, Epyardi Asda, yang berpasangan dengan Ekos Albar, mantan wakil wali kota Padang. Pasangan ini mendapat dukungan dari Nasdem, Golkar, PDIP, Gelora, Buruh, dan juga Garuda. Hal yang serupa juga terjadi di Sumatera Selatan. Pada pemilihan gubernur kali ini, kejutan terjadi usai putusan MK. Di menit-menit terakhir, muncul pasangan calon lain untuk menantang petahana gubernur Herman Deru. Herman Deru yang maju bersama calon wakilnya, Cik Ujang, didukung oleh Nasdem, Demokrat, PKS, PBB, Perindo, dan PSI. Sementara koalisi yang digagas Gerindra, Golkar, PAN, PKB, P3, PKN, dan Gelora ini mengusung wakil gubernur petahana Mawardi Yahya yang kali ini maju sebagai calon gubernur dan memilih berpasangan dengan Anita Nuringhati. Sementara PDIP yang mendapat kesempatan mengusung calonnya tanpa koalisi pasca putusan MK, mengusung Edi Santana Putra yang merupakan anggota DPR asal Gerindra sekaligus mantan wali kota Palembang yang berpasangan dengan Rizky Aprilia. Nah, kita beralih ke Provinsi Kepulauan Riau, pemirsa. Pada Pilgub Kepri ini, dua pasang cagup-cawagup yang resmi akan bertarung, yaitu pasangan Ansar Ahmad yang merupakan petahana gubernur yang berpasangan dengan Nyang Haris. Pasangan ini didukung Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, Perindo, PKS, P3, Gelora, Umat, dan Prima.
Koalisi gemuk ini akan berhadapan dengan sesama partai Koalisi Indonesia Maju lainnya, yaitu Nasdem dan PSI yang didukung PDIP, Buruh, dan Hanura. Kelima partai ini mengusung M. Rudi yang merupakan wali kota Batam 2 periode yang berpasangan dengan Aunur Rafiq, Bupati Karimun 2 periode. Sebelumnya pasangan Rudi Aunur Rafiq mendapat dukungan juga dari PKS. Namun di tengah jalan PKS mengalihkan dukungannya kepada pasangan Ansar Nyang-Nyang. Nah, drama dukungan koalisi pun ini terjadi di Pilgub Lampung, pemirsa. Partai Golkar yang sebelumnya mendukung petahana Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, akhirnya menarik rekomendasi yang diberikan dan berbalik mendukung pasangan Rahmat Mirzani Jausal dan Jihan Nur Lela. Pasangan Mirzani Jihan didukung koalisi gemuk yaitu Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PKS, Prima, Golkar, Nasdem, PSI, P3, Umat, dan juga Buruh. Sementara Arinal yang tadinya terancam tak dapat maju karena kurangnya dukungan, pasca putusan MK membuka peluang PDIP mencalonkan dirinya menjadi penantang Mirza. Arinal pun menggandeng Sekretaris PDIP Lampung, Sutono. Ya, itu tadi baru sebagian yang kita lihat bagaimana peta koalisi di pilkada khususnya di wilayah Sumatera. Kami masih akan menghadirkan informasi terkait dengan pilkada, pemirsa, bagaimana peta koalisi yang terjadi juga di Jawa. Ini juga tidak kalah menarik, Mas Umam. Nanti kita bahas, usai jeda kami kembali untuk Anda. Ya, Jawa adalah kunci. Idiom ini seakan menjadi mantra kuat bagi partai politik yang ada di tanah air untuk menguasai Pulau Jawa. Bagaimana tidak, pemirsa? 56% jumlah pemilih berada di Pulau Jawa. Artinya battleground setiap pemilihan umum ada di Pulau Jawa. Tak heran kemudian pada tiap gelaran pemilu kada, strategi parpol lebih banyak dicurahkan untuk menempatkan kader terbaiknya di 5 provinsi di Jawa, yaitu Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Lalu bagaimana peta koalisi di Banten? Sebelum putusan MK, Kim Plus begitu yakin jika calon yang diusungnya yaitu Andra Soni dan Dimyati Natakusuma akan berjaya. Kotak kosong pun nyaris terjadi di Banten karena Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, PKB, PAN, PSI, P3, dan Golkar mengikat janji. Tak ada calon lain yang dapat berlaga termasuk Airin secara elektabilitas tinggi, namun partainya Golkar justru memilih untuk mendukung Andra Dimyati. Namun putusan MK mengubah segalanya. Airin pun berpeluang maju meski didukung partai lain yaitu PDI Perjuangan. Golkar yang sedianya memberikan dukungan ke Andra pun balik badan dan mendukung Airin Ade Sumadi di Pilgub Banten. Kita bergeser sedikit ke Jakarta. Usai tak lagi menyandang status ibu kota, Jakarta tetap menarik untuk diperebutkan. Inilah yang kemudian membuat Kim Plus terbentuk guna mendukung Ridwan Kamil dan Suswono berlaga di Jakarta yang awalnya tanpa penantang berarti. RK Suswono pun dideklarasikan oleh PKS sebagai jawara di Jakarta bersama Gerindra, Nasdem, Golkar, PKB, PAN, Demokrat, PSI, P3, dan Perindo. Anies Baswedan yang sejatinya menjadi penantang terkuat harus merelakan tak berlaga di pilkada kali ini. Lagi-lagi pasca putusan MK, PDIP memiliki peluang untuk mengajukan kadernya sendiri. Dan PDIP memilih mengusung Pramono Anung yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet sebagai calon Gubernur Jakarta didampingi oleh Rano Karno, mantan Gubernur dan juga Wakil Gubernur Banten yang merupakan kader PDI Perjuangan. Selain RK Suswono dan Pramono Rano Karno, Jakarta juga memiliki calon independen yaitu pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Ya, Mas Umam, kalau kita lihat Banten dan Jakarta nampaknya menjadi wilayah yang cukup drama nih. Banyak dramanya juga nih pada saat mengajukan pencalonan untuk mereka yang memiliki calon-calon di awal, kemudian pasca putusan MK ada perubahan yang cukup mengagetkan juga. Seperti apa, Mas Umam? Ya, memang Jakarta dan juga Banten ini cukup menguras emosi dan melibatkan bagaimana kemudian dinamika ego para elit kemudian betul-betul bermain di sana. Kita tahu sebenarnya PDIP di DKI Jakarta sendiri sudah mulai tercorner, sudah mulai terpojok pada momentum akhir sebelum munculnya putusan MK. Maka ketika kemudian muncul putusan MK dalam konteks tertentu, ini adalah sebuah kesempatan menyelamatkan muka bagi PDIP yang selama ini menjadi imam bagi koalisi di dalam kontestasi di Jakarta
dan kemarin hampir gagal dalam konteks membentuk koalisi. Nah, tetapi kemudian dinamikanya nama besar salah satunya misalnya Anies Baswedan yang diusung rencananya oleh salah satu kekuatan baik itu PKS yang ternyata kemudian terjadi pergeseran, baik juga PDIP, tampaknya ini bukan sesuatu yang sifatnya hanya kalkulasi elektoral. Tampaknya ada kekuatan-kekuatan besar yang juga melakukan kalkulasi strategis untuk kemudian lebih memilih tidak mengusung Anies Baswedan. Tentu ini ada hitung-hitungan panjang, barangkali kaitannya dengan kontestasi di pemilu dan juga Pilpres di 2029. Nah, apa yang terjadi di Banten, saya pikir tadi beberapa sudah kita bahas ya. Tetapi di Banten ini adalah sebuah etalase bagaimana kekuatan besar mencoba untuk mengkonsolidasikan Kim Plus itu tadi, tetapi kemudian terjadi proses pencairan relaksasi sekali lagi ketika kemudian lagi ego elit tertantang dan partai misalnya seperti Golkar mencoba untuk bersikap realistis. Karena kalau misal kemudian Bu Airin dengan segala infrastruktur politik yang dimiliki, kemudian ada local wisdom, local network terkait dengan Jawara, bagaimana kemudian keluarga Pak Haji Hasan almarhum ya, mertua dari Bu Airin, cukup mengakar. Kalau misal kemudian itu diberikan ruang untuk bergeser ke PDIP, ini bisa bedol deso. Nah, ini yang kemudian tampaknya memicu pergerakan bagaimana Golkar akhirnya berubah haluan. Nah, tetapi semua ini menjadi sebuah pelajaran ya bagi kita, karena bagaimanapun juga ternyata selain ada yang orientasi tadi ingin menang, ada juga yang orientasi ingin aman. Yang ingin aman seperti apa? Salah satunya adalah nanti di Jawa Timur dan barangkali di beberapa titik Jawa yang lain. Oke, kita coba lihat siapa sih kemudian yang ingin aman, apakah tercermin dalam pencalonan di pilkada di wilayah Jawa yang lainnya. Pemirsa, kalau tadi kita sudah lihat Banten dan Jakarta, kita bergeser ke agak tengah dan juga timur Pulau Jawa. Kami hadirkan juga informasinya untuk Anda. Kita coba lihat bagaimana peta koalisi di sejumlah wilayah lain di Pulau Jawa. Ini kita bergeser lagi ke Jawa Barat. Ini cukup meriah ya bagaimana kontestasi yang akan berlangsung di Jawa Barat, pemirsa. Ada pula di Jawa Tengah dengan dua pasangan calon gubernur, yaitu Ahmad Lutfi, Taj Yassin Maimun. Kalau kita lihat perbandingannya saja dari partai-partai pengusungnya ini sudah terlihat berbeda, dan juga ada Andika bersama dengan Hendrar Prihadi. Dan di Jawa Timur ada 3 pasang calon dengan beramai-ramai mengusung Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak akan melawan Lulu dan juga Lukmanul Hakim, dan Tri Risma hari ini yang diusung oleh PDI Perjuangan bersama dengan Zahrul Azhar. Bagaimana nih Mas Umam? Singkat saja. Ya, kalau kita ada menemukan benang merah ya, ada beberapa titik Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan tadi yang terakhir di Sumatera Utara. Ya. Kalau misal kemarin ketika kemudian paripurna gagal merevisi undang-undang pilkada yang mengatakan jangan-jangan ini Kim Plus sudah bubar. Faktanya tidak demikian. Apa yang terjadi di 4 titik itu mengkonfirmasi bahwa Kim Plus masih cukup kuat dan mendominasi dan berhasil mengcorner kekuatan PDIP. Nah, kenapa yang tadi posisi titik yang mencari aman tergambar salah satunya adalah di Jawa Timur dan juga barangkali juga di Jawa Barat. PKB itu pemegang golden ticket di Jawa Timur. Tetapi karena ada pola relasi konfliktual yang kurang produktif antara PKB dengan PBNU saat ini, kemudian antara Caimin dengan Mbak Khofifah secara pribadi, rasa-rasanya belum memungkinkan untuk memberikan dukungan kepada Mbak Khofifah. Tetapi juga tidak membesarkan kekuatan dari PDIP, yang notabene adalah rival dari Kim Plus itu. Nah, maka yang diajukan misal Mbak Lulu, rasa-rasanya adalah strategi mencari aman di sana. Oke, jadi sudah terjawab sejauh ini siapa yang ingin menang dan siapa yang cari aman. Nanti kita akan bahas daerah lainnya di lain kesempatan juga ya Mas Umam. Terima kasih untuk penjelasannya malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Putri Viola. Ya, baik. Nah, setelah jeda berikut ini juga pemirsa Anda bisa menyaksikan catatan demokrasi, tentunya perbincangan antara Mas Umam dan juga Ken tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Saya Putri Viola. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.